Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan membuat tugas video mata kuliah manajemen strategik yang berjudul Analisis SWOT Perusahaan JNT dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Jumardi dengan NIM 2230603286. Saya Putri Angela dengan NIM 2230603288. Saya Putri Patricia dengan NIM 2230603289. Saya dengan Nabila Safira dengan NIM 2230603290. Saya Halia dengan NIM 2230603287. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan company profil perusahaan JNT Express. JNT Express adalah perusahaan ekspedisi yang berbasis teknologi yang menyediakan layanan pengiriman cepat dan efisien. Perusahaan ini berfokus pada sektor e-commerce. JNT Express terus mengembangkan jaringannya untuk mendukung bisnis online dan pengiriman logistik di berbagai negara. Nama perusahaan ini adalah JNT Express. Bidang usahanya logistik dan ekspedisi. Tempat wilayah operasinya ada di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Kamboja, Cina, Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Meksiko, Brazil, dan Mesir. Slogannya ialah Express Your Online Business. JNT Express menawarkan berbagai layanan pengiriman, antara lain JNT reguler, yaitu layanan pengiriman domestik dengan harga terjangkau. Yang kedua, JNT Super, yaitu layanan pengiriman cepat dengan prioritas tinggi. Yang ketiga, JNT Cargo, itu layanan pengiriman barang besar dengan harga kompetitif. Yang keempat, JNT Internasional, yaitu pengiriman ke luar negeri dengan jangkauan global. Yang kelima itu JNT TCO, itu layanan pengiriman ekonomi dengan ongkos kirim lebih murah. Yang terakhir itu JNT Samudaya, itu layanan pengiriman cepat dalam satu hari. Banyak perusahaan dalam platform e-commerce yang menggunakan layanan JNT Express, di antaranya ialah Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak. JNT Express didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Pendirinya ialah Jet Li dan Tony Chen, CEO-nya ialah Robin Loh. Visinya yaitu menjadi perusahaan ekspedisi terdepan yang berbasis teknologi, mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce dan memberikan layanan logistik yang efisien serta inovatif tinggi di tingkat global. Misinya itu memberikan layanan pengiriman cepat, aman dan handal, mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, memperluas jangkauan layanan berbagai negara, mendukung pertumbuhan bisnis online dengan solusi logistik yang terintegrasi, yang terakhir memberikan kepuasan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya, strategis atau kekuatan perusahaan JNT. Nah, yang pertama itu jaringan distribusi yang luas dan ekspansi yang cepat. JNT memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Cina. Ekspansi agresif memungkinkan mereka bersaing dengan ekspansi lain dalam skala global. Yang kedua, teknologi canggih dan sistem otomatisasi. Menggunakan sistem IT berbasis AI untuk melacak paket secara real. Aplikasi mobile memudahkan pelanggan dalam melacak dan mengelola pengiriman. Memanfaatkan sistem otomatis di gudang untuk mempercepat sortir barang. Yang ketiga, layanan 365 hari tanpa libur. JNT tetap beroperasi setiap hari termasuk hari libur nasional, memberikan keunggulan di bidang beberapa pesaing seperti JNE atau Pos Indonesia yang memiliki hari libur. Yang keempat, kemitraan kuat dengan e-commerce.
JNT bekerja sama dengan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak yang memastikan volume pengiriman stabil dan tinggi, menyediakan layanan cash on delivery atau COD yang memudahkan transaksi online. Selanjutnya yang kelima, sistem drop point efisiensi. Tidak menggunakan sistem agen sehingga pelanggan bisa langsung mengirim paket ke drop point, mempercepat proses pengiriman dan menekankan biaya operasional. Selanjutnya yang keenam, harga kompetitif dan promosi menarik, menawarkan tarif pengiriman yang bersaing, bahkan sehingga memberikan promosi gratis ongkir melalui kerjasama dengan e-commerce. Dan yang terakhir yaitu fokus pada logistik e-commerce, berorientasi pada kebutuhan e-commerce dengan layanan yang fleksibel dan sistem yang mendukung bisnis online. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan weakness atau kelemahan dari perusahaan JNT. Langsung saja, yang pertama ialah ketergantungan pada e-commerce. Ketergantungan yang sangat tinggi pada bisnis e-commerce dapat menjadi kelemahan jika terjadinya penurunan dalam sektor tersebut. Yang kedua ialah persaingan yang cepat. Industri pengiriman sangat kompetitif. Dengan banyaknya pemain besar seperti JNE, Pos Indonesia, Cepat, JNT perlu melakukan inovasi yang unggul untuk mempertahankan kompetisi mereka. Yang ketiga ialah masalah infrastruktur. Infrastruktur transportasi di beberapa daerah di Indonesia masih kurang memadai, yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman. Yang keempat ialah fluktuasi harga. Harga bahan bakar dan biaya operasional lainnya yang sangat tinggi yang dapat mempengaruhi harga layanan JNT Express. Yang kelima ialah isu sumber daya manusia. Dengan jaringan yang begitu luas, manajemen sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Peluang pasar perusahaan JNT Express. JNT Express memiliki peluang pasar yang besar di industri logistik dan pengiriman, terutama karena pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia dan global dengan jaringan luas, layanan 24 jam, dan teknologi canggih. JNT Express tersendiri mampu memenuhi kebutuhan pengiriman cepat dan efisien. Adapun faktor pendukung dalam JNT Express itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan e-commerce. Dalam meningkatkan e-commerce sendiri, meningkatkannya tren belanja online di platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya, serta mendorong permintaan layanan pengiriman. Yang kedua, ekspansi jaringan. Dalam ekspansi jaringan tersendiri, JNT itu terus memperluas jangkauan hingga ke daerah terpencil atau terpelosok. Kemungkinan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan dibanding persaingan yang terbatas pada kota besar. Yang ketiga, inovasi teknologi. Dalam inovasi teknologi sendiri, sistem pelacakan real time dan otomatis meningkatkan efisien dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kemitraan strategis. Dalam kemitraan sendiri, dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem tracking dan manajemen pengiriman yang lebih bagus. Yang kelima, tren pengiriman cepat. Dalam tren pengiriman cepat tersendiri, JNT Express itu konsumennya semakin mengutamakan pengiriman cepat yang menjadi keunggulan dalam JNT Express. Jadi, kesimpulannya, JNT Express sendiri memiliki potensi pertumbuhan yang kuat di pasar logistik dan memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis e-commerce dengan layanan khusus. Begitu juga JNT Express mempunyai keunggulan kompetitif dalam pasar logistik yang semakin berkembang. Ancaman terhadap perusahaan JNT dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari faktor eksternal maupun internal. Berikut adalah beberapa ancaman utama yang bisa mempengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis JNT. 1. Persaingan ketat di industri logistik. JNT bersaing dengan perusahaan besar seperti JNE, Si Cepat, Tiki, dan Lion Parcel.
Ninja Express, serta pemain global seperti DHL dan FedEx. Jika JNT tidak terus berinovasi dan meningkatkan layanan, mereka dapat kehilangan pelanggan. 2. Masalah pengiriman dan layanan pelanggan. Keluhan seperti pengiriman terlambat, paket rusak atau hilang bisa merusak reputasi perusahaan. Ulasan negatif di media sosial dapat berdampak pada citra merek. 3. Perubahan regulasi pemerintah. Peraturan baru terkait pajak, aturan ketenagakerjaan, atau standar logistik bisa menjadi tantangan jika tidak dipatuhi dengan baik. Misalnya, aturan tentang ongkir murah atau batasan pengiriman COD dapat mempengaruhi margin keuntungan. 4. Ancaman teknologi dan keamanan data. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, JNT rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data pelanggan. Jika sistem mereka diretas, ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan pengguna. 5. Kepuasan mitra dan kurir. JNT bergantung pada banyak kurir dan mitra logistik. Jika ada masalah seperti upah rendah, sistem kerja yang berat, atau ketidakpuasan dalam pembagian komisi, mereka bisa kehilangan tenaga kerja berkualitas. Untuk mengatasi ancaman ini, JNT perlu terus meningkatkan pelayanan, beradaptasi dengan teknologi, menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta mitra kerja. Itulah hasil pemaparan tugas studio kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.